teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, akhirnya Serie A bergulir. Begitu juga liga-liga di Eropa. Dan nanti pagi dini hari, Inter akan dijamu oleh Juventus, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, udah 3 hari gue nggak update. Nah, gue kepengen update dulu dan banyak sekali berita-berita gembira yang kita dapatkan. Yang pertama adalah Inter menghadiahi CEO olahraga ya, BP Marotta, Ausilio dan Bacin dengan kontrak baru. Nah, ini hebat ya, terutama kalau kita berbicara BP Marotta yang datang 2018 dari Juventus ya. Dan dia berkolaborasi dengan Ausilio dan juga Bacin. Apa yang terjadi? Berarti 2018, sekarang 2023. Selama 5 tahun mereka di Inter, ya terutama Opa Marotta, mereka sudah membuat gebrakan-gebrakan. Dan bahkan ya dengan kesepakatan mereka bertiga ini sampai 2025. Zhang langsung memberikan kontrak sampai 2027. Dan ini menurut gua kalau BP Marotta memperpanjang kontrak Ausilio dan Bacin, artinya mereka sudah melihat bagaimana masa depan Inter ke depan. Bagaimana dengan Suning, bagaimana dengan Inter. Artinya mereka sudah tahu. Nah, ini gini, klub menegaskan bahwa mereka ingin mempertahankan Marotta sebagai pemimpin proyek olahraga. Mereka setidaknya untuk beberapa tahun lagi. Dan ini luar biasa karena tanpa angin, tanpa apa, ternyata mereka sudah memperpanjang kontrak ya. Apalagi mereka mendatangkan Hakan, Henry Mkhitaryan dan Marcus Thuram dengan sangat-sangat free ya. Jadi bukan mahal tetapi free. Ini luar biasa ya. Jadi ketertarikan Ausilio terhadap bakat dan gaya bernegosiasi ini juga sangat penting buat Inter selama 3 tahun terakhir. Asistennya juga, si Bacin juga memiliki sangat peran penting di dalam ini. Nah, sebagaimana dicatat Tuttosport, Inter juga telah memperpanjang kontrak Ausilio dan Bacin. Dan hal ini tampak jelas. Klub tidak hanya terus menaruh kepercayaan pada Marotta, sebaliknya keseluruhan proyek olahraga adalah sesuatu yang Inter ingin teruskan lanjut ke arah yang sama di tahun-tahun mendatang ya. Kita selama ini selalu berbicara pemain, tetapi di belakang layar siapa, dan inilah mereka bertiga ya, yang sangat menentukan, krusial dengan krisis ekonomi Inter bermacam-macam ya, tapi mereka tetap menguatkan Inter dan kita bisa merasakan apa yang terjadi dengan Inter saat ini, sahabat Bob. Nah, mengapa perpanjangan kontrak para eksekutif utama menjadi petunjuk bahwa Suning tidak berniat atau tidak berminat untuk menjual Inter? Kita tahu Zhang, Suning sudah selalu mendeklarasi bahwa mereka tidak akan menjual. Mereka akan mencari cara bagaimana mempertahankan Inter di bawah kendali mereka. Artinya dengan 3 orang ini tetap memperpanjang kontrak, bahwa mereka ya itu yang seperti gua bilang, proyeknya jelas dan ke depannya seperti apa. Dan kita tahu Inter ini 2-3 tahun ke depan bisa menguasai Eropa. Ini menurut prediksi gua ya. Yang penting mereka terus di jalur dan terus si Suning ada di depan, ada di pemimpin di Inter gitu loh. Inter telah memenangkan Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana masing-masing 2 kali dan mencapai final Liga Eropa dan Liga Champions sejak Marotta tiba pada tahun 2018 dan melengkapi trio eksekutif olahraga utama ya. Marotta, Ausilio, dan Bacin memberikan petunjuk tentang masa depan Suning di Inter ya. Di tingkat korporat, hal itu juga menunjukkan keinginan dan keseimbangan ya. Pemilik Nerazzurri saat ini, Suning adalah pihak yang mengambil keputusan. Suninglah yang mendatangkan Marotta dan mendukung proyek tersebut sejak kedatangannya. Terbukti Ausilio, Marotta, dan Bacin yakin ada proyek jangka panjang di Inter ya. Semoga Inter kita terus melaju dan memberikan kontribusi dan terus menjadi salah satu klub terbaik di Eropa. Nah, ini terungkap dua kemungkinan dana berbasis di Amerika yang pemilik Inter Milan dapat membiayai kembali pinjaman Oktri. Nah,
Mungkin salah satu ini juga sebagai motivasi dan sebagai tolak ukur trio Bacin tadi ya, Opa Marotta dan Ausilio gitu loh. Bahwa Sixth Street Partner dan Ares Management adalah salah satu opsi pembiayaan kembali yang memungkinkan bagi pemilik Inter Suning terkait pinjaman Oktri mereka. Mei 2024 akan jatuh tempo dan memang Suning tidak pengen Oktri mengambil kendali. Nah, mereka lagi mencari penjajakan ya, ini Sixth Street dan Ares kemungkinan opsi refinancing untuk Suning di Inter. Ya, kita doakan aja sahabat Bob, ini lagi mereka kerjakan ya. Kemarin juga ada meeting antara si Zhang ya, dipakai video call dengan manajemen ya, membicarakan banyak hal ya, salah satu ini. Dan semoga aja, dan Ares dan Sixth Street ini juga menunjukkan minat pada sepak bola, dan mereka telah bekerja dengan raksasa Liga Premier Chelsea dan juara La Liga Barcelona, sahabat Bob. Jadi ini bagus, semoga aja nanti kita lihat bagaimana kelanjutan Inter. Dan gue berharap ya, nggak tahu sahabat Bob bagaimana, berharap apa Inter akan dijual atau tidak. Kalau gue tidak pernah berharap itu terjual. Nah, terus berita gembira lagi, Inter Milan rekor peningkatan pendapatan ya di trimester pertama musim 2023-2024 ya. Nih, Presiden Inter Steven Zhang hadir melalui panggilan video call ya, La Gazzetta dello Sport seperti diberitakan. Pertemuan tersebut menjadi saksi pengumuman perpanjangan kontrak BP Marotta dan dua lagi gitu loh. Nah, terus sumber tersebut mengungkapkan klub mencatat angka positif antara Juli dan September. Nerazzurri mencatat omset 166 juta euro dalam 3 bulan pertama musim ini. Laporan tersebut menjelaskan bahwa angka tersebut melebihi pendapatan musim lalu dari periode yang sama sebesar 60 juta. Oleh karena itu, Inter mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 36% dibanding musim sebelumnya. Ini luar biasa ya. Artinya peningkatan pendapatan Inter 36% pada trimester musim pertama. Semoga aja nanti Inter benar-benar bisa terus ya, apalagi kemarin dengan Inter ya menjual Onana senilai 50 juta, menjual Brozovic dan juga mendapatkan pemain-pemain murah. Ini artinya Inter benar-benar meningkatkan pendapatannya. Semoga ini berita baik, dan semoga juga nanti pagi Inter juga bisa mengalahkan Juventus dan itu melengkapi kegembiraan kita, sahabat Bob. Nah, CEO Inter ini karena dia juga lagi bekerja ya, Opa, si Ausilio dan Bacin. Nah, ini CEO Inter Milan menjadwalkan pertemuan untuk bintang baru Italia ya. Nah, ini seperti pernah di video gue sebelumnya, gue pernah bilang bahwa Opa Marotta akan ketemu si Adriano ya. Ternyata Opa Marotta mempersingkat kayaknya. Telah menjadwalkan pertemuan dengan rekannya Monza Adriano Galliani untuk membahas Andrea Colpani ya. Ini pemain hebat ya, masih muda dan dia juga sebagai referensi dari si Bastoni, dan semoga aja Inter benar-benar bisa mendapatkan ya, kurang lebih harganya 20 juta dan sudah mencetak 6 gol dalam 12 pertandingan Serie A musim ini. Jadi ini gelandang luar biasa. Kalau kita ingat Valentin Carboni dulu juga begitu, gelandang tapi mencetak golnya luar biasa kayak striker. Jadi Opa bersiap bahas Andrea Colpani dengan Monza, dan ini semoga aja, ini kan dia produk Atalanta ya, tetapi pindah ke Monza 2020, menghabiskan 2 tahun status pinjaman dan sekarang sudah kontrak permanen dengan Monza. Ya semoga aja ya, kalau memang dia bisa merapat ke Inter, ini akan mendapatkan tenaga baru dan Inter juga benar-benar semakin kuat dengan Italianonya. Inter juga Juventus, Milan, Napoli, Leipzig, dan Bayern Munchen semua menginginkan bintang muda Bundesliga dengan klausul pelepasan 12 juta ya. Ini kemarin yang di video gue pernah bilang ya, pemain muda Schalke ya, Hasan Ouedraogo ya. Ini klausulnya 12 juta, cuman banyak sekali peminatnya, salah satu adalah Inter, tapi bisa-bisa ini bisa menelan biaya kurang lebih 20 juta. Akankah Inter bisa mendapatkan pemain muda ini? Kita lihat aja, karena saingannya banyak dan Inter juga menurut gua sebenarnya kalau bicara gelandang udah banyak banget, tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya, sahabat Bob. Nah, ini si mantan pelatih Inter Conte diwawancara ya. Conte mengungkapkan, saya membawa psikolog ke Inter, dia bilang gitu ya.
Ahli taktik terkenal asal Italia ini menyatakan bahwa ya Conte berhasil menjalankan tugasnya di Inter, meninggalkan klub pada 2021 setelah membawa gelar Scudetto, ya, mengakhiri kekeringan selama 11 tahun. Meski demikian, Conte mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan bantuan dari psikolog olahraga. Ahli taktik Asia mengaku telah memboyong salah satu psikolog olahraga terbaik di dunia bisnis ke Inter. Selama berada di Inter, saya memasukkan seorang psikolog olahraga ke dalam staf saya, kata Conte saat berbicara di wawancara. Dia adalah sosok penting saat ini dan dia juga hadir di perusahaan-perusahaan terbesar, kata Conte ya. Itu salah satu makanya kenapa Inter terus Conte benar-benar hebat ya, salah satu bantuan psikolog juga ya. Semoga dia sukses dan nggak tahu dia akan melatih siapa, kita tunggu aja sahabat Bob. Ini juga berita baik bahwa si Darmian juga akan segera perpanjang kontrak, terus juga ada si Mkhitaryan yang sudah mengiyakan walaupun ada tawaran dari Arab. Nah, kemarin ada isu, ya kita belum tahu pastinya Dumfries ditawarin, ternyata dia minta lebih tinggi. Nah, kita akan lihatlah kontraknya sampai 2025, tapi kalau kita melihat bagaimana kecintaan Dumfries terhadap Inter, ya harusnya nggak akan masalah. Tapi ini kan masalah hitung-hitungan ya, kita lihat aja apa Dumfries akan memperpanjang, yang jelas Di Marco. Terus juga Barella juga akan memperpanjang kontrak sampai 2028 dan kemungkinan gajinya akan naik dari sampai 6 juta sampai 6,5 juta. Di Marco ya, Mkhitaryan, Darmian, dan kita lihat bagaimana apakah Dumfries akan perpanjang kontrak atau tidak sahabat Bob. Ya, semoga aja dia terus bisa memberikan kontribusi. Ini yang menarik adalah Inter lagi mempertimbangkan tawaran Januari untuk Klaassen ya. Klaassen ini ya menjadi gelandang ketujuh di Inter, jadi ya susah ya untuk dia mendapatkan, padahal ini pemain berkualitas bagus, berusia masih muda 30 tahun, tetapi Klaassen pasti juga tidak happy ya, datang ke Inter jarang bermain. Nah, tapi Nerazzurri mungkin bersedia menerima tawaran dari klub Superliga Turki, Trabzonspor ya. Nah, kita lihat aja apa benar dia bisa ke sana atau dia tetap bertahan. Sumber tersebut berpendapat bahwa Pratesi dan Hakan cukup fleksibel untuk memainkan berbagai peran di lini tengah yang menjadikan si Belanda surplus dalam persyaratan internasional. Jadi ya ada baiknya ya kalau memang dia bisa dijual ya, karena nggak kepakai juga ya, sayang gitu pemain bagus. Tapi kita lihat perkembangannya nanti sahabat Bob, apa dia jadi berangkat atau dia akan tetap di Inter. Nah, ini kan Inter juga dikaitkan dengan gelandang Lecce ya, Yibar Ramadhani ya. Ya, ini hanya sebagai opsi cadangan aja ya. Sementara Inter sudah punya banyak gelandang, menurut gua sih nggak perlu banget. Tetapi Inter membantah gitu loh. Dia hanya sebagai opsi rencana B. Rumor tidak benar bahwa Inter serius untuk mendatangkan dia ya. Jadi ini si Ramadhani ini juga bagus, tetapi Inter hanya menjadikan itu sebagai opsi aja. Tapi ini lebih merupakan penandatangan oportunis untuk menambah kedalaman lini tengah. Jadi bukan serius Inter untuk mendapatkan Ramadhani. Ya, sahabat Bob, ini update gua. Nanti gua akan berikut video gua tentang bagaimana pertemuan Inter melawan Juventus nanti pagi, sahabat Bob. Tapi sekarang kita nikmati dulu berita gembira ini, kontrak Opa Marotta dan TS, dan juga beberapa berita-berita terbaik buat kita sahabat Bob ya. Yang penting tetap kita semangat, dan karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.